Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau masak simpel-simpel aja makaroni instan yang khusus untuk bayi 1 tahun ke atas. Terus aku ada tambahin sayur sawi sebagai seratnya. Kemudian aku tambahin protein hewani yaitu telur. Telurnya adalah telur ayam. Nah, ini merupakan upaya aku untuk terus mengejar berat badan baby Briel agar nggak turun, karena anaknya tuh super aktif gitu ya Mams. Dan ini aku bagikan aja yang tinggi kalori tapi juga tetap masih bisa ditoleransi atau direkomendasikan. Nah, ini adalah pemakaian penting dan pertumbuhan anak aku, yaitu dengan makanannya dia. Yang pertama yaitu konsultasikan dengan dokter ya Mams. Ini adalah cara agar menambah berat badan anak itu dengan makanan gitu ya. Konsultasi dengan dokter itu bisa mungkin dengan dokter anak. Kalau Mamis punya anaknya ketika lahiran, biasanya itu ada dokternya ya, atau ada ahli gizinya atau ahli kesehatan yang menangani anak kita itu seperti apa perkembangannya dia. Nah, kemudian untuk yang kedua, tipsnya adalah meningkatkan asupan kalori. Nah, anaknya yang aktif seperti anak aku tambahin itu dengan keju ya, dan juga telur. Semoga ini juga bisa menjadi upaya aku untuk menjadi orang tua yang perhatian terhadap pertumbuhan anak. Nah, telurnya langsung aja aku buka 1 butir gini, kemudian aku kocok-kocok gitu ya Mams. Memang agak beda ya kalau misalnya dengan telur ayam kampung gitu, tapi nggak masalah. Mau telur ayam kampung atau telur ayam potong, yang penting kalorinya didapatkan dari protein hewani ya Mams. Nah, ini udah telurnya langsung aja 1, kemudian aku siapkan air panas. Kemudian aku mau masak makaroninya ini ya, atau pastanya. Nah, makaroninya ini bisa Mamis dapatkan di supermarket atau di tempat-tempat yang biasa menjual makanan bayi gitu ya. Nah, ini langsung aja kurang lebih 10 menit untuk durasi memasaknya. Kenapa 10 menit? Karena dalam kemasannya itu juga dianjurkan 10 menit. Setelah itu juga kita bisa melihat tekstur dalam 10 menit itu dia lebih lembut dan juga lebih kental atau lebih lembut dan renyah gitu ya kalau misalnya dibilang bahasanya. Nah, kemudian ini langsung aja aku masukkan telur tadi ke dalam wajan penggorengan. Kemudian tadi juga aku masukkan minyak gorengnya itu kurang lebih sekitar 2 sendok makan, atau disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Boleh kok dicampur dengan margarin atau butter ya. Nah, ini aku tambahkan sawinya yang udah aku potong-potong. Untuk sawinya ini ada sekitar 2 lembar. Jadi sawinya ini adalah daunnya aja ya, batangnya enggak. Kemudian kita tambahkan air. Air yang kita tambahkan ini boleh deh untuk menambah agar rasanya itu nggak terlalu kering atau teksturnya nggak terlalu kering gitu ya Mams. Dan ini juga bisa menambah selera makan anak. Nah, kemudian aku tadi udah masukin bumbunya. Sekarang aku mau masukin makaroninya, dicampur-campur kayak gini. Karena makaroninya udah direbus terlebih dahulu, jadi saran aku supaya lebih cepat diaduk-aduknya kayak gini. Kalau udah nggak terlalu kering gitu ya, jadi boleh kita angkat dan kita sajikan. Nah Mams, aku mau kasih tahu juga kalau tips ketiga adalah makanan bergizi. Pastikan makanan yang diberikan memiliki nilai gizi yang baik buat makanan anak kita ya. Tentunya bervariasi dan kaya akan sayuran. Misalnya juga buah-buahan bisa sebagai cemilan dia ketika di jam cemilan, atau sumber protein ya, seperti tadi saya sebutkan ada telur. Kemudian juga ada sayur sawi, dan juga ada menu-menu lain misal tambahin kacang atau minyak zaitun. Dan yang paling penting juga Mamis jangan lupa untuk memberikan karbohidrat kayak gitu ya. Tentunya kalau misalnya makanan kemasan bayi biasanya sih gizinya udah diatur gitu dan sesuai dengan fortifikasi gitu ya. Nah, selanjutnya tips keempat adalah serat. Jadi batasi makanan tinggi serat sebelum waktu makan. Nah, misal nih kita mau di jam 7 makan sarapan anak kita, tapi di jam 6 kita udah kasih buah kayak gitu ya. Nah, itu kan buah mengandung banyak serat. Jadi sebaiknya dikurangi dulu aja atau dibatasi. Boleh mungkin buahnya di siang hari atau di sore hari setelah dia udah makan berat gitu ya, udah makan makanan pokok. Kenapa? Karena kalau misalnya serat bisa kita berikan terlebih dahulu, itu bisa membuat anak merasa kenyang dan mengurangi nafsu makan. Jadi bisa juga misalnya seratnya juga mungkin dari cemilan ya, atau cemilan-cemilan biskuit yang manis, atau puding atau apapun yang bisa membuat selera makan anak tuh berkurang. Bahkan susu juga bisa mengurangi nafsu makan anak kalau diberikan pada saat dia belum makan atau belum sarapan. Jadi saran aku ya Mams, pilih
makanan tinggi kalori dan rendah serat untuk memastikan anak mendapatkan kalori yang cukup. Karena kalorinya dia dari aktivitas lari-lari, aktivitas dia sehari-hari itu juga cukup besar ya kalau misalnya kita perlihatkan dalam waktu kurun sehari-hari. Nah, kemudian tips selanjutnya yang kelima adalah cemilan sehat. Nah, kalau Baby Brielle sekarang udah makan, ini aku kasih cemilannya tuh biasa sih aku kasih kayak karbohidrat juga ya, kayak kentang, kemudian aku kasih keju, dan aku kasih juga potongan buah gitu ya. Buahnya sih bervariatif, mulai dari buah naga, buah mangga, atau buah-buah lainnya. Nah, ini anaknya sambil makan, jadi aku sambil bagi-bagi tips juga ke mami sih ya. Yang keenam adalah suplemen gizi ya, bisa dikasih suplemen, dan kemudian ada makan yang teratur. Makan yang teratur tuh pagi, siang, dan malam. Nah, ini Baby Brielle lagi makan di malam hari. Jam makannya dia kalau malam itu biasa antara jam 6 sampai jam 7. Jadi kalau di antara itu dia pasti udah makan malam. Nah, selang berikutnya nanti di jam 9 dia mau tidur. Nah, sebelum tidur biasanya aku sekarang karena dia udah lolos ASI gitu ya, artinya dia sudah disapi, jadi aku sebelum tidur tuh berikan dia susu kayak gitu ya. Tapi pastikan susunya aku nggak berikan lewat DOT ya, karena sekarang DOT itu tidak direkomendasikan lagi. Nah, selanjutnya tips yang ke-8 yaitu minuman ya. Hindari memberikan minum yang tinggi kandungan gula, atau lebih baik pilih air putih deh, susu atau jus buah alami ya, dibandingkan kita memberikan minuman-minuman manis kayak kemasan yang di luar yang memang tuh tingginya gula bisa memicu kesehatan anak kita juga, mungkin diare dan lain-lain. Nah, yang terakhir tentukan waktu makan yang menyenangkan dan pantau pertumbuhan. Nah, Mamis gimana kalau misalnya anaknya udah suka minum, kayak anak aku suka minum air putih, tapi kita nggak bisa menentukan waktu makan yang menyenangkan. Jadi misalnya makannya tuh monoton, bosan sambil nonton, atau bahkan sambil lari-lari. Nah, itu nggak direkomendasikan. Jadi saran aku yaitu berdasarkan pengalaman aku ya Mams, boleh dicoba boleh enggak. Cobalah menjadikan waktu makan sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Nah, ini dia tuh makan pertama itu nggak nambah, terus kedua karena lihat makanannya masih banyak, jadi aku tambahkan, dan itu membuat dia senang. Ternyata semangat makan karena makanan itu masih banyak kayak gitu ya. Terus makan bersama keluarga juga, berbicara dan menciptakan suasana positif seputar makan. Nah, ini lanjut papinya yang lanjutin temenin dia makan. Aku tadi ambil air minum kayak gitu ya, karena dia memang lebih suka makan tuh ditemani, dan kayaknya lebih teratur juga. Misalnya mau beres-beres kayak gitu selesai makan. Nah, Mamis jangan lupa juga untuk selalu pantau pertumbuhan anak kita ya. Melalui apa sih pantau pertumbuhan itu? Ya kan paling simpelnya biasa sebulan itu ada posyandu ya. Nah, posyandu itu bisa membuat kita mengetahui pertumbuhan anak kita, mulai berat badannya naik berapa, dan untuk tingginya berapa kayak gitu. Jadi memang penting. Memang sih kadang kita nggak cocok gitu ya dengan waktu posyandu, tapi sebisa mungkin itu perlu kita lakukan ya, karena biasa ada pemberian vitamin dan juga obat cacing untuk mendukung pertumbuhannya dia. Nah, Mams, sekian dulu ya video dari aku, panjang lebar cerita sampai anaknya udah selesai makan, dan ini piringnya udah terakhir dan aku sambil bersihkan tadi. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bagi Mamis, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!